Dia jalan biasa dan kemudian goyangannya semakin terasa karena panik shock yang begitu kuat ketika pikirannya ngeblank dan yang terjadi dia kena getaran dari tanah dan tanahnya itu pecah, tanahnya pecah, bergeser dan akhirnya terjadilah longsor yang dahsyat dan dia tertimbun. Dia masuk ke dalam. Tak dirasa, sudah 3 tahun kampung Nyomplong kini dikosongkan layaknya perkampungan mati semenjak bencana terjadi. Namun siapa sangka seolah berkembang sendiri rumor akan keangkeran kampung ini semakin hari semakin terasa. Tak ayal ada cerita tentang warga kampung sebelah yang tak sengaja menyambangi kampung Nyomplong ketika sudah lama kosong. Namun yang aneh saat didatangi kampung tersebut ramai dan hidup seperti sedia kala sebelum bencana ada. Ada satu kampung tetangga sebelah, dia nggak tahu. Terus dia mampir ke situ mau beli rokok, tahu-taunya ada rumah nyala lampu, masuk ke situ ada ibu-ibu, seorang ibu-ibu 2 sama bapak-bapak mau beli rokok katanya. Katanya itu rumah kampung Nyomplong diisi lagi ya teh. Nggak ada orang, udah kosong kampungnya katanya. Aku ke situ nggak ada warung, katanya ada ibu-ibu, ada suara bayi, ada suara ngobrol gitu. Rumah-rumahnya pada nyala. Nggak ada, kamu ini error ya Bu, nggak ada orang siapa-siapa di situ. Aku kemarin belok sama siapa, terus dia nggak percaya tuh. Dia lihat ke sana, emang dia nggak ada. Warga rumah pada hancur, pada kosong. Kabur Ki. Ya, di sana. Bukan di sini. Di sana? Bukan di sini. Dia cuma mendiami tempat ini karena tempat ini kosong. Yang jelas kejadiannya bukan di sini, katanya. Oke. Mungkin ada keterkaitan antara sosok ini dengan sosok yang sebelumnya kita temui? Dia nggak kenal sosok yang tadi. Pada suatu hari, di saat dia sedang berjalan di sekitar rumahnya, kemudian ada sesuatu gemuruh. Kakinya itu merasakan seperti ada getaran. Tapi saat itu dia masih belum terlalu paham apa yang terjadi. Dia pikir itu gempa biasa yang cuma kecil aja. Dia jalan biasa dan kemudian goyangannya semakin terasa karena panik shock yang begitu kuat ketika pikirannya ngeblank dan yang terjadi dia kena getaran dari tanah dan tanahnya itu pecah, tanahnya pecah, bergeser dan akhirnya terjadilah longsor yang dahsyat dan dia tertimbun. Dia masuk ke dalam tanah, terhimpit, nggak bisa bernafas dan akhirnya dia meninggal. Mungkin apa sosok ini sebelumnya pernah menampakkan dirinya kepada orang-orang sekitar yang lewat-lewat mungkin di sekitaran sini? Kamu pernah bicara dengan orang-orang? Apa kamu pernah menampakkan diri kepada orang? Ada beberapa indigo, beberapa orang yang punya kelebihan supranatural yang bisa lihat dia. Pada suatu hari dia jalan, kemudian orang itu tidak sengaja terlihat. Dia tidak terlihat. Ya, maksudnya dia yang tadinya tidak terlihat jadi terlihat. Tidak sengaja melihat sosok itu? Tidak sengaja. Tapi kalau menampakkan diri tidak, dia bilang. Oke. Karena dia nggak terlalu suka menampakkan diri, ingin menunjukkan eksistensi sebenarnya. Itu hanya kebetulan. Tidak sengaja, jadi kurang lebih seperti itu ya? Betul. Ya, tapi gini Tasya sama Gut. Kalau ini kayak saya mendapatkan sesuatu, maksudnya kayak vision, bahwa ada suatu tempat yang dimana notabene itu
banyak sosok-sosok yang mungkin bisa kita bilang mengganggu. Tapi bukan di sini. Bukan di sini. Tapi Di tempat yang beda. tempat lain. Ya. Oke, jadi kalau ini dia bukan tipe yang sering menampakkan wujudnya. Betul. Dan betul juga yang disampaikan Gudi bahwa sosok ini bukan tipikal yang suka mengganggu, melainkan emang dia hanya menempati bangunan ini aja. Sedangkan untuk yang kita bilang sosok yang paling mengganggu, mungkin yang apalagi suka mengganggu petani-petani yang ada di sini, Suka usil gitu suka ya, usil. atau menampakkan wujudnya. Betul, itu nggak ada di sini. Tidak ada di sini. Tapi di tempat yang lain. Mungkin kita bisa ke sana kali ya. Oke. Di tempat yang lain tuh di sebelah mana, Den? Soalnya saya belum dapat petunjuk. Mungkin Ya. kamu lebih jelas. Jadi nanti saya mungkin kamu yang duluan kali ya. Ya, nanti kita sambil jalan aja. Boleh. Ya. Oke. Nah, ini dulunya jalanan perkampungan sini sih, Fasya. Kan bisa dilihat ya. Itu juga ada rumah ibadah. Oh iya benar. Dan saat ini sebenarnya memang bisa dikatakan sudah diaktifkan kembali untuk seperti penanaman dan sebagainya. Jadi kalau misalnya siang dibilang total nggak ada aktivitas, sebenarnya masih ada yang datang untuk ngecek mungkin perkebunan yang masih mereka tanam di sini. Ke arah depan lagi. Permisi. Permisi, assalamualaikum. Ngerasa banyak mata nggak sih yang memperhatikan? Iya jujur. Itu barusan tuh aku mau ngomong kayak, tapi Kak Frisly kayak aku ngerasa di sini tuh banyak sosok atau gimana ya? Soalnya entah kenapa ngerasa nggak aman atau diawasi gitu loh. Nah, sebenarnya bukan mereka yang menjadi korban bencana alam, karena balik lagi ya, kilas baliknya adalah residu energi di tempat ini cukup besar karena adanya perhutanan dan juga dikelilingi oleh gunung. Jadi itu yang memberikan energi, mungkin tadi kamu bilang kurang nyaman. Tapi yang jelas saat ini memang ada satu sosok yang menurut aku menarik perhatian aku. Di mana? Aku Kak bisa Frisly? naik deh ya. Sebentar ya, nggak apa-apa. Coba bantu di ituin deh. Dekat. Bantu saya. Di dalam sini tadi ada sosok, mungkin dia menyerupai aktivitas dulunya masyarakat yang memang masih tinggal di sini. Ada satu sosok perempuan yang seperti memakai mukena. Mukena yang sangat panjang, dan mungkin dia menunjukkan bahwa walaupun ini terkena dampak bencana alam, tapi bisa kita lihat sebenarnya bangunan ini masih termasuk kokoh banget. Betul. Tidak ada kehancuran dibandingkan dengan beberapa rumah yang ada di belakang kita. Iya betul Kak Frisly. Nah, ini semua pada saat ini, sekarang mungkin kita makin mengeksplor tempat ini, sangat banyak sekali mereka yang mungkin penasaran sama kehadiran kita, Fasya. Iya. Aduh serem banget lagi di daerah, di rumah yang ini nih. Nggak tahu kenapa ya, tapi aku ngerasa serem banget sih rumah ini. Kita mendekat lagi ke sana. Tapi aman. Sejauh ini masih aman dan mereka masih memberikan respon yang lumayan positif. Yuk. Assalamualaikum. Terus ini juga sih Kak Frisly, jadi aku mendapatkan informasi dari warga sekitar atau warga yang dulunya itu tinggal di sini, kalau di tempat ini atau di kampung ini tuh mereka membatasi untuk mereka melakukan aktivitas di kampung ini hanya sampai jam 5 sore. Ya. Itu aku nggak tahu kenapa, mereka juga nggak memberitahu aku alasannya apa, cuma mereka hanya bilang mereka membatasi diri atau membatasi aktivitas yang ada di tempat ini tuh hanya sampai jam 5 sore. Karena gini Fasya, percaya nggak percaya setelah tempat ini sudah tidak ditinggalkan lagi, tempat ini masih menjadi, bisa dikatakan mungkin kampung yang diisi penuh oleh makhluk-makhluk itu. Banyak sekali mereka yang meninggal di tempat ini dan seolah menjadikan tempat ini menjadi pemukimannya mereka. Ada suara orang yang ngobrol gitu, dikirain ada temannya lagi ke sana. Di samping mah nggak ada siapa-siapa katanya. Terus ada sinar lampu gitu. Dia ke sana mah nggak ada katanya, nggak ada siapa-siapa, nggak ada lampu.
Karena kan pada dasarnya sebenarnya tidak serendah ini ya dulu. Iya, Tapi iya. karena akibat longsor itu jadi makin rendah dan itu banyak banget ya. Permisi. Permisi. Oke. Permisi. Oke. Oke, Bang Den. Siap. Ini kita mau ke arah mana nih kira-kira? Jadi tadi saya dapat sesuatu vision yang di mana Penglihatan ya? yang di mana tempat ini mungkin bisa kita katakan ada suatu hal yang mungkin hal yang kekuatannya lumayan. Cukup menarik Ah, keadaan untuk ke arah sini Iya. ya? Oke. Jadi sebetulnya katanya di sini itu kita nggak boleh loh Kak. Lebih dari jam 5 sore dan ini langit juga udah lumayan gelap. oke. Tetap aman nih Kak atau gimana? Insya Allah aman. Nah makanya kita pengen mencoba untuk kenapa sih jam 5 itu tidak boleh ada kegiatan ataupun apa hal yang lainnya lah ya. Kita harus hati-hati karena ini kuat sekali. Makin kesini makin kuat. Ya, Tasya, Budi. Jadi saya melihat ada sosok, bisa kita bilang siluman babi. Ada di sebelah sana. Mungkin kamu juga melihat sosok siluman yang lainnya. Di sebelah sana. Tapi emang sekarang kecium aroma dupa gitu ya? Monyet. Ya, ada di sebelah sana. Juga. Tapi gini, Tasya, kita nggak ngebahas soal segi sosok silumannya saat ini. Walaupun di hadapan kita itu sudah menemukan sosok babi, siluman babi dan siluman monyet. Tapi kita akan membahas soal kejadian yang ada di sini. Saya untuk mencoba Menarik kilas balik mungkin ya? memflashback kejadian apa yang ada di sini. Walaupun sampai saat ini masih ada yang kayak bisikan kayak minta tolong, bahkan bisa kita bilang sampai ke telinga manusia yang awam hal-hal goib. Ya, karena saya dengar kalau udah dari jam 5 ke malam katanya suka ada mitos-mitosnya gitu, suka ada yang suara apa, dengar suara apa gitu. Oh, Masya Allah. Seketika Den Ananda merasakan sesuatu dari atas bukit. Hati-hati nih Dani. Gak rata. Mungkin bisa dibantu Kak Rudi ini saat ini sosoknya sedang apa? Apakah sedang berkomunikasi atau sedang melakukan apa ini? Di sini saya dan Den merasakan energi di masa lalu, kekelaman dan peristiwa yang sesuatu terjadi di sini. Kejadian bencana alam tanah longsor waktu itu sempat terjadi di sini. Ya, Apakah ada korban-korbannya mungkin di sekitar sini arwah-arwah dari kalau mereka? untuk yang meninggal di sini tidak ada, Tasya. Tapi soal kepanikan penduduk sini itu sangat betul-betul sangat kuat banget. Nah, kenapa saya tadi mendapatkan vision bahwa di sini tempat paling kuat? Jadi tempat paling kuat itu adalah titik utama kejadian ini, kejadian bencana pada saat itu. Jadi bencana itu mulai atas itu langsung mensapu tempat tinggal penduduk-penduduk yang ada di sini. Dan semua itu sosok anak kecil. Di situ saya mendapatkan visual anak kecil, bahkan anak bayi yang belum lama, bisa kita bilang belum nyampe 1 bulan, digendong-gendong.
ibunya, bahkan sosok ayah yang saling tolong, bantu saya, dan bantu saya. Ada firasat aku ya, aku kan punya kambing, aku kan di atas tuh di bukit. Kita lihat dari atas ke bawah itu ya Allah, ini gimana kalau dari sini longsor katanya. Dari firasat aku sendiri sebelum kejadian 1 bulan itu. Dan di segi lain, ada sesuatu yang bisa kita bilang. Ada segi hal di balik bencana semua itu, saya mendapatkan kayak segi goibnya yang menyebabkan bencana ini terjadi. Oke. Sebelumnya masyarakat sempat ada yang mendapatkan firasat berupa mimpi sebelum bencana itu terjadi. Atau mungkin firasat itu ditimbulkan oleh makhluk-makhluk yang mungkin tadi Kak Rudi dan Kak Den sempat lihat, mungkin monyet dan lain sebagainya itu. Jadi gini, Tasya, yang penduduk yang meninggal di tempat dekat kejadian ini adalah pas itu mendapatkan hal yang dimana hujan sangat lebat itu pukul 12 malam sampai pagi, tapi itu geledek itu tidak ada hentinya, selalu aja bunyi sampai endingnya itu di jam 8 pagi muncullah kejadian yang bisa kita bilang bencana yang bisa menimbulkan tempat tinggal yang ada di sini tuh kayak tersapu semuanya, bahkan sampai ada yang sisa atapnya saja. Oke. Jadi memang karena mungkin tekstur tanahnya ini juga tidak rata, kemudian curah hujan yang cukup tinggi saat itu terus menerus, sehingga kejadian, dan katanya ini kejadiannya nih di awal tahun 2020, tepatnya 1 Januari. Sebetulnya kalau kejadian bencana alam membuka tahun itu sebetulnya apakah akan menjadi tahun yang buruk atau gimana? Karena saat itu juga COVID ya, pas 2020 itu banyak bencana sekali. Jadi emang pada saat itu kalau segi logikanya adalah emang segi hujan yang sangat lebat yang menyebabkan tanah ini kayak nggak kuat menahan nampung hujan, endingnya itu longsor. Nah, di segi lain ada makhluk yang bisa kita bilang penguasa yang tidak suka adanya pembabatan alam. Pembabatan alam itu adalah kayak rusak alam kayak gitu, dengan membabat-babat pohon-pohon yang ada di sini untuk kepentingan finansial, lebih ke sana sih, Tasya. Karena memang mungkin manusia cukup mengeksploitasi alam ya, sehingga terjadinya pembabatan pohon dan lain sebagainya itu mereka tidak suka seperti itu ya, kurang lebih. Mungkin Rudi mendapatkan visi yang hal lain. Jadi jin korin para korban berteriak-teriak, memanggil-manggil. Ada beberapa yang minta tolong, ada yang seperti berbisik-bisik tapi nggak jelas apa yang dia katakan. Penelusuran semakin mencekam. Para sosok astral yang disinyalir merupakan faktor lain dari bencana yang terjadi satu persatu mulai memberikan tanda yang nyata. Lantas apakah kami mampu menuntaskan misteri yang menuntun kami ke sebuah pernyataan bahwa bencana yang terjadi terdapat keterlibatan sosok astral yang sejak dulu mendiami maupun menjadi alasan utama kampung ini berdiri? Sosoknya itu barusan kayak ngebisikin aku gini. Aduh. Dia kayak ke belakang aku terus ngebisikin. Jadi